Pernahkah Anda bertemu dengan lansia yang masih kuat berjalan, ingatannya tajam, dan wajahnya tetap cerah meski usianya sudah di atas 90 tahun? Ternyata, bukan karena obat mahal atau perawatan khusus, tapi karena kebiasaan pagi sederhana yang mereka lakukan setiap hari. Apa saja rahasianya? Jangan kemana-mana, tonton atau baca sampai akhir, karena rahasia ketujuh sering diabaikan tapi justru paling menentukan umur panjang. Assalamualaikum dan salam sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan semua sahabat sehat yang sedang menonton dimanapun berada. Dari kota mana nih yang sedang menyimak hari ini? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sapa antar kota. Dan untuk yang sudah subscribe serta selalu mendukung channel ini, semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Setiap pagi adalah awal baru bagi tubuh kita, terutama bagi para lansia. Setelah berjam-jam tidur malam, tubuh sebenarnya mengalami proses puasa alami. Selama itu, sistem pencernaan beristirahat, sementara racun dan sisa metabolisme terkumpul di dalam tubuh. Nah, disinilah segelas air hangat memainkan peran penting. Minum air hangat di pagi hari, sebelum makan apapun, adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan hampir semua lansia yang hidup sehat hingga usia 90 bahkan 100 tahun. Mereka menyebutnya sebagai pembersih dari dalam. Air hangat membantu mengaktifkan kembali organ tubuh, terutama lambung dan usus, agar siap bekerja dengan lembut setelah beristirahat semalaman. Air hangat bekerja seperti sapu lembut yang menyapu sisa makanan dan racun di dinding usus. Ia membantu mengencerkan lendir dan asam berlebih di lambung, sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. Selain itu, air hangat membantu memperlancar sirkulasi darah dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tubuh pun terasa segar dan ringan untuk memulai aktivitas pagi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minum air hangat di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme hingga 30% dalam 1 jam pertama. Artinya, tubuh lansia bisa membakar energi lebih efisien dan tidak mudah merasa lemas. Tak heran, banyak lansia di Jepang, Korea, bahkan di Bali yang memulai hari dengan air hangat sebelum berdoa atau sarapan. Namun, suhu air juga penting. Jangan terlalu panas karena bisa melukai tenggorokan dan lambung. Idealnya, suhu air berada di antara 35–45 derajat Celcius atau hangat-hangat kuku. Jika terasa nyaman di lidah, berarti suhunya pas. Hindari air es atau air dingin, apalagi setelah bangun tidur. Air dingin bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit tiba-tiba, memperlambat proses detoksifikasi, dan membuat perut terasa kembung. Bagi lansia yang memiliki gangguan pencernaan, bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau madu alami ke dalam air hangat. Lemon membantu membersihkan hati, sedangkan madu memberi energi alami tanpa menaikkan gula darah secara berlebihan. Tapi ingat, gunakan madu murni dan jangan terlalu banyak. Kebiasaan kecil ini tampak sepele, tapi manfaatnya sangat besar bila dilakukan setiap hari. Dalam jangka panjang, tubuh menjadi lebih segar, kulit tampak cerah, dan pencernaan terasa nyaman. Banyak lansia yang rutin minum air hangat di pagi hari mengaku jarang mengalami sembelit atau nyeri perut. Bahkan beberapa di antaranya merasa daya ingat dan semangat paginya meningkat setelah melakukannya secara rutin. Cobalah lakukan selama 21 hari berturut-turut. Rasakan perubahan pada tubuh Anda. Tidur lebih nyenyak, badan terasa ringan, dan pikiran lebih tenang. Ingatlah, air hangat di pagi hari bukan sekadar minuman, tapi ritual penyembuhan alami yang menyiapkan tubuh dan jiwa menghadapi hari baru. Setelah tubuh terasa segar karena segelas air hangat, langkah berikutnya adalah menggerakkan tubuh. Tidak perlu olahraga berat, tidak perlu alat mahal, cukup 10 menit setiap pagi, tapi dilakukan dengan konsisten. Itulah rahasia yang dimiliki oleh banyak lansia yang masih kuat berjalan, lincah, dan jarang sakit meski usianya sudah di atas 80 bahkan 100 tahun. Tubuh manusia, apalagi di usia lanjut, ibarat mesin tua yang tetap bisa berfungsi dengan baik asalkan tidak dibiarkan berkarat. Gerakan kecil di pagi hari membantu melumasi sendi,
memperlancar aliran darah, dan menjaga keseimbangan tubuh. Banyak lansia yang jatuh bukan karena sakit, tapi karena otot dan sendinya kaku akibat jarang digerakkan. Di Jepang, ada ritual pagi yang disebut Rajiota Iso, yaitu senam ringan yang hanya berlangsung 6-10 menit. Lansia di sana melakukannya setiap pagi bersama tetangga di taman atau di halaman rumah. Mereka mengangkat tangan, memutar bahu, menekuk lutut perlahan, dan mengatur napas dalam-dalam. Hasilnya luar biasa, tubuh terasa hangat, jantung berdetak teratur, dan pikiran menjadi lebih jernih. Di Indonesia sendiri, banyak lansia sehat di pedesaan yang secara alami aktif setiap pagi. Mereka menyapu halaman, memberi makan ayam, menjemur pakaian, atau berjalan ke warung. Meski terlihat sederhana, aktivitas seperti ini justru membuat tubuh mereka tetap bugar tanpa sadar sedang berolahraga. Kuncinya bukan seberapa lama bergerak, tapi seberapa rutin dilakukan. Bagi lansia, 10 menit aktivitas ringan di pagi hari sudah cukup untuk menjaga keseimbangan gula darah, memperkuat tulang, dan mencegah kekakuan sendi. Bahkan, hanya dengan berjalan keliling rumah sambil menghirup udara segar bisa meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, gerakan fisik di pagi hari juga berdampak besar bagi kesehatan mental. Saat tubuh bergerak, otak melepaskan hormon endorfin, hormon kebahagiaan alami yang membuat suasana hati lebih tenang. Lansia yang rutin bergerak setiap pagi terbukti lebih jarang mengalami stres, cemas, atau mudah marah. Mereka lebih ceria, lebih semangat, dan lebih berenergi sepanjang hari. Namun, penting juga untuk memperhatikan batas kemampuan tubuh. Jangan memaksa diri dengan gerakan cepat atau terlalu berat. Jika sendi terasa nyeri, lakukan peregangan ringan saja. Bisa juga dengan senam pernapasan, yaitu menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Latihan ini membantu melatih paru-paru dan jantung agar tetap kuat. Bagi yang memiliki kursi atau pegangan di rumah, bisa mencoba senam duduk. Gerakan tangan ke atas, putar pergelangan kaki, atau angkat lutut satu persatu. Meski tampak sederhana, efeknya luar biasa untuk sirkulasi darah dan kekuatan otot kaki. Dan yang paling penting, lakukan dengan senyum dan hati yang gembira. Saat tubuh bergerak dengan perasaan bahagia, hormon positif meningkat dan proses penyembuhan alami tubuh bekerja lebih baik. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan pagi berlalu tanpa gerakan. Tidak perlu terburu-buru, cukup 10 menit setiap hari. Karena dalam 10 menit itu, Anda sedang memberi hadiah besar bagi diri sendiri. Hadiah berupa kesehatan, keseimbangan, dan umur panjang yang berkualitas. Bagi sebagian orang, sarapan sering dianggap sepele. Ada yang melewatkannya karena tidak sempat, ada pula yang asal makan apa saja asalkan kenyang. Namun bagi para lansia yang hidup sehat hingga usia 100 tahun, sarapan bukan sekadar rutinitas, tapi bagian penting dari menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran. Setelah tubuh dibersihkan dengan air hangat dan digerakkan dengan lembut, kini saatnya memberi bahan bakar yang baik agar energi tetap stabil sepanjang hari. Sarapan yang ideal untuk lansia bukan berarti harus banyak, tapi harus tepat dan padat gizi. Lansia yang berumur panjang umumnya memilih makanan sederhana dari alam. Mereka lebih suka ubi rebus, pisang, tempe, tahu, sayur bening, atau sepotong ikan kukus. Semua itu kaya serat, protein, dan mineral, namun rendah lemak jenuh dan mudah dicerna. Makanan seperti ini menjaga gula darah tetap stabil, mencegah perut terasa penuh, dan memberi tenaga yang cukup untuk beraktivitas ringan. Coba perhatikan kebiasaan orang tua di pedesaan. Mereka jarang makan roti manis, makanan kalengan, atau daging berlebihan di pagi hari. Sebaliknya, mereka makan dengan sederhana tapi dengan hati bahagia. Ada pepatah lama yang berkata, yang membuat tubuh kuat bukan banyaknya makanan, tapi ketulusan saat menikmatinya. Dan ternyata, pepatah itu benar. Sarapan yang baik bukan hanya soal menu, tapi juga cara menikmatinya. Lansia sehat biasanya makan perlahan, mengunyah dengan tenang,
dan tidak terburu-buru. Proses mengunyah yang baik membantu pencernaan bekerja lebih efisien dan memberi sinyal kenyang lebih cepat, sehingga tubuh tidak kelebihan kalori. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin sarapan sehat cenderung memiliki daya ingat lebih baik dan suasana hati yang stabil. Nutrisi seperti protein nabati dari tempe, serat dari sayuran, dan vitamin B dari buah-buahan membantu kerja otak dan menjaga stamina. Itulah sebabnya mereka tetap aktif, bisa bercanda, dan bersemangat menjalani hari meski usia sudah lanjut. Bagi yang ingin meniru pola ini, mulailah dengan porsi kecil tapi lengkap. Misalnya, sepiring kecil nasi merah atau singkong rebus, sedikit lauk tempe, sayur bening bayam, dan segelas air putih atau teh hangat tanpa gula. Jika ingin variasi, tambahkan buah seperti pepaya atau pisang yang lembut di perut. Yang perlu dihindari justru makanan yang tampak menggoda, tapi diam-diam berbahaya, seperti gorengan, mie instan, atau makanan manis berlebihan. Makanan semacam itu bisa memicu kolesterol, naiknya tekanan darah, dan memperberat kerja ginjal. Padahal di usia lanjut, organ-organ tubuh sudah bekerja lebih lambat dan butuh perhatian khusus. Kebiasaan sarapan yang sederhana tapi sehat juga memberi manfaat sosial dan emosional. Banyak lansia yang merasa bahagia saat bisa makan bersama keluarga di pagi hari. Momen itu bukan hanya tentang makan, tapi juga tentang berbagi cerita, tawa, dan rasa syukur. Dan kebahagiaan semacam itu memiliki kekuatan besar, mampu menurunkan stres dan memperpanjang umur. Jadi, mulai hari ini, mari ubah cara kita memandang sarapan. Tidak harus mewah, yang penting bernutrisi dan penuh ketulusan. Karena di balik piring kecil berisi tempe dan sayur bening, tersimpan rahasia umur panjang, tubuh yang ringan, hati yang tenang, dan pikiran yang bahagia. Di usia lanjut, banyak hal berubah. Tubuh mungkin tidak sekuat dulu, langkah menjadi lebih pelan, dan pendengaran tak lagi setajam masa muda. Namun, ada satu kekuatan yang tidak pernah pudar, kekuatan hati yang bersyukur dan berdoa setiap pagi. Lansia yang hidup sehat dan panjang umur hampir selalu memiliki satu kesamaan, mereka memulai hari dengan ketenangan batin. Sebelum memegang ponsel, menyalakan televisi, atau menyiapkan sarapan, mereka duduk sejenak, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu mengucap syukur. Mereka berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk melihat matahari, mendengar suara burung, dan menikmati satu hari lagi dalam kehidupan. Rasa syukur inilah yang membuat hati tenang dan tubuh ikut sehat. Ketika seseorang bersyukur, tubuh akan memproduksi hormon endorfin dan serotonin, dua hormon bahagia yang membantu menurunkan tekanan darah dan memperkuat sistem imun. Sebaliknya, orang yang setiap pagi mengeluh, merasa sedih, atau marah, akan memicu hormon stres kortisol yang membuat jantung berdebar dan daya tahan tubuh menurun. Itulah sebabnya, kesehatan batin sering menjadi pondasi kesehatan jasmani. Banyak penelitian modern membuktikan bahwa berdoa atau meditasi selama beberapa menit setiap pagi dapat menyeimbangkan detak jantung dan gelombang otak. Lansia yang rutin melakukannya cenderung memiliki kualitas tidur lebih baik, tidak mudah cemas, dan lebih mudah tersenyum menghadapi hari-hari mereka. Doa di pagi hari bukan hanya bicara tentang agama, tetapi juga tentang rasa syukur dan penerimaan hidup. Di beberapa desa di Indonesia, ada kebiasaan unik di kalangan lansia. Setelah bangun pagi, mereka duduk di teras sambil memandang langit yang perlahan berubah terang. Dengan tenang, mereka melafalkan doa atau sekadar berbicara dalam hati. Terima kasih, Tuhan, masih kau beri kesempatan untuk hari ini. Kalimat sederhana itu seperti suntikan semangat baru yang membuat hati hangat dan damai. Rasa syukur juga membantu seseorang melihat hal-hal kecil sebagai berkah besar. Misalnya, bisa bangun tanpa nyeri, melihat cucu tersenyum, atau sekadar mendengar suara hujan. Semua itu menjadi alasan untuk bahagia. Dan dari hati yang bahagia, tubuh pun ikut menyesuaikan. Lebih santai, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap penyakit. Bagi sebagian orang muda, mungkin berdoa terlihat sebagai kegiatan sederhana. Namun bagi lansia yang telah melewati banyak ujian hidup,
Doa adalah kekuatan. Mereka sadar bahwa umur panjang bukan hanya karena makanan sehat, tetapi juga karena jiwa yang ikhlas dan hati yang bersih. Cobalah setiap pagi luangkan waktu 5 menit saja. Tutup mata, tarik napas perlahan, lalu ucapkan syukur atas hidup yang masih diberikan hari ini. Tidak perlu kata-kata indah, cukup tulus dan penuh rasa damai. Lakukan ini sebelum melakukan apapun, dan rasakan perubahan besar dalam tubuh dan pikiran. Karena sejatinya, orang yang bersyukur tidak hanya hidup lebih lama, tapi juga hidup lebih bahagia. Dan bagi para lansia yang setiap hari memulai pagi dengan doa, hidup bukan lagi tentang berapa lama waktu yang tersisa, tapi seberapa indah dan berarti setiap hari yang dijalani. Satu hal sederhana yang sering dilupakan banyak orang, terutama di usia lanjut, adalah berinteraksi dan tersenyum di pagi hari. Padahal, senyum dan sapaan kecil bisa menjadi vitamin kebahagiaan yang luar biasa bagi tubuh dan pikiran. Bagi para lansia yang mampu hidup sehat hingga umur 100 tahun, kebiasaan ini bukan hal sepele, melainkan bagian dari gaya hidup sehari-hari yang menjaga semangat hidup mereka tetap menyala. Ketika bangun di pagi hari, banyak dari mereka langsung mencari kesempatan untuk bertegur sapa, menyapa tetangga yang lewat, bercanda dengan cucu, atau sekadar tersenyum pada orang yang berpapasan di jalan. Senyum itu bukan hanya ekspresi wajah, tapi tanda bahwa hatinya masih hangat dan terbuka pada dunia. Dan ternyata, senyum yang tulus memiliki efek ilmiah yang luar biasa. Saat seseorang tersenyum, otak melepaskan hormon dopamin dan serotonin, dua zat kimia yang menenangkan pikiran dan menurunkan kadar stres. Senyum juga membuat sistem kekebalan tubuh bekerja lebih baik, tekanan darah menurun, dan pernapasan menjadi lebih teratur. Itu sebabnya lansia yang masih sering tersenyum biasanya tampak lebih muda dan jarang sakit. Namun tidak hanya senyum, berinteraksi dengan orang lain juga memiliki kekuatan besar. Banyak penelitian membuktikan bahwa rasa kesepian di usia tua bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit, mulai dari tekanan darah tinggi hingga demensia. Sebaliknya, lansia yang rutin berkomunikasi, berbagi cerita, atau sekadar bercanda ringan dengan orang di sekitarnya, memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dan pikiran yang lebih tajam. Coba lihat para kakek nenek di kampung. Setiap pagi, mereka berkumpul di warung kopi kecil, membicarakan hal-hal sederhana, cuaca, harga cabai, atau kisah cucu yang baru lahir. Dari luar, mungkin tampak biasa saja. Tapi sesungguhnya, momen itu adalah terapi sosial yang membuat hati mereka hangat dan hidup mereka terasa berarti. Berinteraksi juga tidak harus dengan manusia. Banyak lansia sehat yang memulai pagi dengan memberi makan ayam, menyiram tanaman, atau mengelus kucing peliharaan. Tindakan kecil itu menumbuhkan rasa kasih, tanggung jawab, dan kebahagiaan. Bahkan penelitian menunjukkan berinteraksi dengan hewan peliharaan bisa menurunkan tekanan darah dan mengurangi rasa cemas. Yang menarik, senyum juga menular. Satu senyum tulus di pagi hari bisa mempengaruhi suasana hati seluruh keluarga. Cucu yang melihat kakeknya tersenyum, tanpa sadar ikut merasa senang. Dan energi positif itu berlanjut sepanjang hari, membuat rumah terasa damai dan penuh cinta. Jadi, bagi para lansia, jangan biarkan pagi berlalu tanpa senyum atau sapaan. Buka jendela, hirup udara segar, lalu sapa dunia dengan senyum terbaikmu. Karena di balik senyum itu, ada keajaiban kecil yang mampu memperpanjang umur, menjaga pikiran tetap muda, dan menyalakan semangat hidup setiap hari. Ingatlah, hidup yang panjang bukan hanya soal napas yang masih ada, tapi juga tentang kebahagiaan yang terus tumbuh di hati. Dan kadang, kebahagiaan itu cukup dimulai dari satu hal sederhana, sebuah senyum hangat di pagi hari. Sinar matahari pagi, hangat, lembut, dan menenangkan, seringkali menjadi teman setia para lansia yang panjang umur. Bagi mereka, berjemur di pagi hari bukan sekadar rutinitas, tapi ritual kesehatan yang membawa kehidupan baru setiap harinya. Sementara banyak orang sibuk mengejar waktu, para lansia bijak justru menyambut sinar mentari dengan penuh rasa syukur. Berjemur di bawah sinar matahari pagi,
terutama sebelum pukul 8, memiliki manfaat yang luar biasa. Cahaya lembut di waktu itu kaya akan vitamin D alami yang berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang, sistem imun, dan kesehatan jantung. Tubuh manusia sebenarnya tidak bisa memproduksi vitamin D tanpa bantuan sinar matahari, sehingga kebiasaan ini menjadi salah satu rahasia umur panjang yang sering terlupakan. Banyak lansia di pedesaan melakukan aktivitas sederhana sambil berjemur, menyapu halaman, menjemur pakaian, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Tanpa mereka sadari, tubuh mereka sedang menyerap energi kehidupan dari alam. Sinar matahari membantu tulang tetap kuat, mencegah osteoporosis, dan menjaga kadar kalsium tetap seimbang di dalam tubuh. Selain manfaat fisik, cahaya matahari juga membawa efek psikologis yang luar biasa. Paparan sinar matahari pagi merangsang produksi hormon serotonin yang membuat suasana hati lebih cerah, menurunkan rasa sedih, dan membantu mengatasi insomnia. Itulah sebabnya, lansia yang rutin berjemur setiap pagi biasanya tampak lebih ceria, tidurnya lebih nyenyak, dan jarang merasa gelisah. Namun, banyak orang yang salah kaprah. Mereka baru berjemur setelah jam 9 atau bahkan di siang hari. Padahal, sinar matahari yang baik untuk kesehatan hanyalah di pagi hari, ketika sinarnya masih lembut dan belum terlalu terik. Cukup 10 hingga 15 menit saja setiap hari, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin D tanpa risiko kulit terbakar. Berjemurlah dengan pakaian yang nyaman, dan biarkan wajah serta tangan terkena cahaya langsung agar penyerapan optimal. Kebiasaan sederhana ini juga membantu memperkuat irama biologis tubuh. Dengan rutin terkena sinar matahari pagi, tubuh tahu kapan harus bangun dan kapan harus beristirahat. Akibatnya, pola tidur menjadi lebih teratur dan energi di siang hari terasa stabil. Bagi lansia, ini penting sekali, karena tidur yang cukup dan ritme tubuh yang seimbang adalah fondasi umur panjang yang sesungguhnya. Yang menarik, berjemur di pagi hari juga bisa menjadi momen spiritual yang indah. Banyak lansia yang menggunakan waktu itu untuk merenung, berdoa, atau sekadar berbicara dengan diri sendiri. Mereka menikmati hembusan angin, suara burung, dan hangatnya sinar mentari di kulit, tanda kehidupan yang masih setia menyapa setiap pagi. Dalam ketenangan itu, muncul rasa syukur yang mendalam karena masih diberi kesempatan untuk menikmati dunia hari ini. Jadi, jangan remehkan kebiasaan sederhana ini. Buka jendela kamar, hirup udara segar, dan biarkan sinar matahari pagi menyentuh kulit Anda. Karena di balik hangatnya sinar itu, ada pesan lembut dari alam bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bersyukur. Itulah sebabnya, para lansia yang hidup sehat hingga usia 100 tahun tidak pernah melewatkan matahari pagi. Mereka tahu, rahasia umur panjang bukan hanya pada makanan atau obat, tapi pada hubungan harmonis antara tubuh, alam, dan rasa syukur di hati. Itulah 7 rahasia kebiasaan pagi lansia sehat yang mampu hidup hingga 100 tahun. Semua kebiasaan ini mudah dilakukan, tanpa perlu obat atau biaya besar. Yang terpenting adalah konsistensi dan hati yang bahagia. Untuk Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan sudah subscribe, semoga Tuhan limpahkan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini agar kita terus berbagi tips hidup sehat di usia lanjut. Salam sehat selalu.